ketemu lagi di Bukan. Luar biasa. Yes, Mas. Dan pada malam hari ini adalah malam yang sangat gak tahu mimpi apa semalam saya. Thank you. Di samping saya ada gardu listrik yang saya rasakan. Mohon maaf, tolong dilihat baik-baik, Mas. Coba lihat, Mas. Bentar. Coba, Mas. Bentar, ya. Lihat baik-baik, Mas. Dengar kamu. Marah ya marah, tapi cengkeraman kakimu. Saya Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt ingin menyapa seluruh Indonesia. Apa kabar? Kenceng banget megangnya. Luar biasa. Gak pakai emosi. Maaf ya, saya memang samping saya ada wanita yang sangat cantik sekali. Thank you. Nah, sekarang saya tanya ke penonton, percaya nggak kalau dia cantik? Percaya. See? Ini mewakili orang banyak. Ya, coba. Cantik nggak? Cantik dong. Cantik luar biasa. Tepuk tangan dong. Namanya sangat luar biasa adalah Mariono. Marcella, Mas. Yes. Subhanallah sekali, luar biasa. Bener. Aduh, ini adalah tergandeng rasa sedan. Sorry, nyangkem. Oke, Marcella. Ya. Subhanallah. Wow. Senang sekali dirimu. Rambutmu tuh kayak susu manul. Udah berapa kali telur menetes di situ? Ini afro, Mas. Beyonce. Oh, luar. Thank you. Kita sapa dulu penontonnya. Please. Karena penonton ini penonton luar biasa, generasi muda yang akan memegang tongkat estafet tanah air kita, negara kita tercinta Indonesia. Ya, oke. Sapa dulu sebelah kanan. Yang sebelah kanan dari mana? Luar biasa ya, saya doakan ya. Ada biru, ada merah ya, Mas ya. Subhanallah. Coba yang perempuan yang cantik-cantik seperti saya di sini. Tapi mau nggak mereka seperti kamu? Mau. Tanya dulu. Dibagi 5.000. Mau nggak seperti Marcella? Mau. Geleng kepalanya udah pakai kaki. Apa tadi? Oh iya, yang baju merah dari mana? Ya, Universitas Brawijaya Malang. Ya, besok saya syuting Mr. Tuko Jaja di Nganjuk. Malang, Nganjuk. Maksudnya pesawatnya turunnya di Malang. Dari perjalanannya dari Malang ke Nganjuk. Luar. Ya, luar biasa sekali. Karena anak saya juga kuliah di Universitas Brawijaya Malang ngambil hukum luar. Ya, harus ngerti hukum dong. Pasal-pasal harus ngerti. Kalau kamu tuh biasanya, saya bingung ya. Sini komplit vitamin semua. Oke, baik. Samping kiri saya sapa walaupun bagaimana. Dia adalah sahabat-sahabat saya. Sukacita saya dia menikmati. Alhamdulillah. Dia alhamdulillah rajin tidur semuanya, luar biasa. Rajin makan, rajin tidur. Dia kerjanya setengah-setengah. Tapi ngambil duitnya nggak setengah, nggak mau. Dari mana? Pondok Indah ya. Itu adalah semua makhluk astral di seluruh dunia, mewakili satu persatu ya. Ada dari Zimbabwe, Ethiopia, Kenya, juga ada dari Suriah, juga ada. Dan bukan mata dari mana? Bukan mata. Dari mana, Mas? Gak tahu dari mana. Ya, ini luar biasa, subhanallah, cantik-cantik. Dari mana? Ya, dari pramugari Arabian Airlines. Pantesan di situ ada pesawatnya ya. Ada onta di luar. Pesawat telepon di situ. Kayak Mbak Susi semua ya mukanya. Subhanallah, kecantikan Susi semua ada semuanya. That's right. Pinter masak, wangi, coba nggak ada jeleknya Susi. Yang jelek suaminya, tahu nggak? Wah. Saya dan tim Bukan Empat Mata mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-64. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Beliau bintangnya dengan istri saya sama. Istri saya tanggal 6 September bintangnya Virgo. Virgo itu karakternya setia kawan.
loyal. Kalau ketemu pelawak, ketemu teman itu selalu memberi uang, luar biasa. Oh ya? Ya mudah-mudahan ketemu terus. Baik ya. Iya. Baik Marcella, Yes, mungkin Mas. ada yang Saya mau Naomi. omongin ke teman-teman. Oh Marcella iya. mungkin bercerita tentang Betul, apa? Mas. Yang maaf harus pakai bahasa manusia ya. Hello. 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 Halo. 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 Yang digoyang-goyang yang. Nut. Ayo kita berdangdut. Yang digoyang yang. Yang digoyang yang. Jangan goyang. Oke. Ada dangdutnya, ada panggungnya. Ada apanya, Mas? Ada apanya, Mas? Ada orang cantik di samping saya. Anyway, anyhow. Gak tau kayaknya mau nempel aja. Kayak kenceng. Cengkram kamu kayak cetah, tau gak? Cetah larinya kenceng sama nyengkramnya kenceng loh. Anyway, on the serious note ya Mas Oke, ya. oke, serius. Jadi Sekarang sudah olahraga muka. Okay. Fine. Jadi kan ini udah 100 hari ya Mas ya. Ya. Maksudnya olahraga muka biar supaya dikembalikan Mas lagi. nggak usah diolahraga, ini gue kayak begitu bentuknya. Anyway, jadi kan ini sudah 100 hari kepergian daripada UJ Mas. Dan dari hari pertama sampai hari ke-40 bahkan sampai hari ini masih banyak saudara-saudara, teman yang berdatangan begitu. Jadi kita mau lihat cuplikannya, karena dalam cuplikan yang akan kita tayangkan nih Mas, kita akan melihat bagaimana banyaknya orang-orang yang mengasihi UJ yang datang ke tempat UJ, ya, ke rumahnya. Kita mau lihat dulu ya Mas ya. Jadi tanggal 26 April 2013 kita kehilangan ayah, sahabat, dan guru bagi kita semua. Beliau meninggal karena kecelakaan begitu tadi cuplikannya. Ya banyak kenangan-kenangan dari beliaunya juga banyak. Saya dikasih tasbih, saya dikasih baju koko, saya dikasih perfume juga. Jadi beliau perhatian juga sama saya. Dan beliau juga baik orangnya. Ya, Mas. Semua orang datang untuk mendoakan almarhum UJ yang telah dipanggil Sang Pencipta. Mari kita sambut seseorang yang sangat dekat dengan almarhum. Pipi dan Ola Ramlan. Dari kejayaan syahwatku, Tuhanku itu menjadi engkau istriku. Kak Pipi, monggo pindah sedikit ya. Sini dulu. Udah, kamu sana sedikit. Ini mau foto keluarga dulu. Memang ini kayak apa Mas? Tetangga harus. Mirsa, simak baik-baik Bukan Empat Mata malam ini karena saya akan bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Kerja.
Nah, pemirsa, Mbak Pipi akan bercerita tentang kehidupannya setelah ditinggal almarhum Uci. Penasaran? Don't go anywhere. Tetap di Bukan Mat. Hatiku sempat melindungi dari kejahatan syaitan. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa ya. Maaf nih, pada malam hari ini penontonnya wanitanya cantik-cantik semua. Dari sana, ujung sana, cowoknya cakep-cakep semua. Mirip saya lagi. Kembali ke lab. Pemirsa, di akhir acara nanti saya akan bagi-bagi hadiah. Jadi simak baik-baik Bukan Empat Mata malam ini. Hadiahnya enggak sembarangan ini. Wow, 500.000 rupiah. Betul ya? Dan kalau yang wanita akan saya tambah. Kalau cowok cuma 500, kalau cewek 5.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pipi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kok bisa bareng sama Ola gimana tadi? Kan kita sahabatan ya. Oh, sahabat. Dan saya ini nyapanya. Mas Teguh juga sahabatan? Luar biasa. Itu sama Pepi ya Mas ya? Oh, saya sama Pepi itu kayaknya permusuhan, padahal iya ya. Tapi hanya dalam konteks hiburan. Tapi itu luar biasa, Mbak Pipi ini baik loh. Kalau aku ke rumahnya itu semua dikeluarin semua, luar biasa. Apa aja Mas? Meja, kursi, ya makanan dong, minum. Mas Teguh diterima Mbak Pipi? Loh, beliau itu familiar. Welcome, siapa saja bertamu silakan. Silaturahmi sama siapa aja silakan. Karena silaturahmi itu ada 3 keuntungan: membukakan rezeki, memperpanjang usia, dan terhindar dari meninggal tragis. Langsung aja nih, di awal tadi kan sahabat saya tadi, Gardu Listrik tadi, Marcella cerita tentang suasana tahlilan di rumah almarhum Uci. Gimana nih Mbak Pipi melihat jamaah dan para sahabat banyak yang datang di rumahnya? Monggo Mbak. Ya, alhamdulillah sih bangga ya Mas Tukul saya, karena ini semua kan yang menggerakkan Allah. Bukan kami yang meminta, bukan almarhum juga yang meminta gitu, tapi Allah semua yang menggerakkan ini semua gitu. Akhirnya sampai sekarang pun banyak sekali jamaah yang masih berdatangan ke rumah gitu. Subhanallah. Pipi keluarganya itu selalu humble. Memang benar, semua itu yang menggerakkan semua itu Allah Subhanahu. Jadi natural, hawa murni itu konsep Allah itu sangat amazing sekali ya. Manusia ngecat, bikin cat paling 3 tahun luntur, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ngecat ikan di dasar laut kecil-kecil berwarna-warni tidak pernah luntur. Aku ada. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kayak bersyukurlah. Syukurlah tidak pernah habis, syukurlah tidak pernah berakhir. Syukurlah nikmatku sekecil apapun akan kutambah nikmat-nikmat selanjutnya. Kembali ke setelah melewati masa iddah, hal pertama yang Mbak Pipi lakukan adalah ziarah ke kuburan almarhum Uci bersama anak-anak. Is that true nih Mbak? Ya betul sekali, karena kan selama 4 bulan 10 hari saya melaksanakan ketetapan masa iddah, dan baru bisa ziarah itu setelah kemarin tanggal 5 saya selesai masa iddah, tanggal 6 baru saya ziarah sama anak-anak gitu. Sama anak-anak. Olah ikut hadir waktu ya, sibuk ya kamu? Enggak juga Mas. Loh, kamu pemotretan sama kanguru kemarin tuh bukan? Ya kan aku masuk gitu. Saya kanguru. Itu ya Allah ya. Alhamdulillah. Banyak kemajuan Olah. Yang narik siapa? Masuk. Mbak udah narik-narikan. Pep. Apa Pep? Pep. Mulai. Apanya? Gue di sini jangan lu kira gue gak ngeliatin ya Mas ya. Ya memang ini ada Mbak Pipi lo, malu lo. Tangan lo.
Tangan lo. Memang penonton. Liatin ya, kalau sampai tangannya dicium tuh berarti selamitan tuh emang hostnya tuh. Itu kuno, lawan kuno tuh. Bener lama, ya, gitu. Bener liatin aja. Bicara soal kegiatan nih Pak. Untuk pertama, apa tuh kamu? Balik kalah. Mas, saya udah setahun Maris di sini. Bicara soal kegiatan, untuk pertama kalinya Mbak Pipi datang ke acara talk show. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu bukan Pak untuk bercerita kenangan sama almarhum Uci di Bukan Pak. Karena di sini almarhum Uci pertama kali menyanyikan lagu Bidadari Surga. Istiatur nih Mbak. Iya. Ingat ya Mas Tukul ya baru kemarin. Iya. Jadi tiap kali kebetulan kan saya selalu lihat gitu ya tayangannya lagi di YouTube atau di kopiannya gitu kan yang lagu Bidadari Surga tuh terharu lah, kadang mengobati kerinduan juga gitu kan. Jadi memang buat saya beliau itu luar biasa gitu ya. Saat menciptakan lagu Bidadari Surga pun juga itu kan sebenarnya cerita Bidadari Surga itu perjalanan kami waktu bertemu, dan beliau pun saat itu juga ada kekasih juga gitu, tapi di antara pilihan akhirnya Mbak Pipi akhirnya yang mendapatkan gitu. Allah mempertemukan kami berdua gitu kan, dan ya itu tadi kalimatnya dijadikan kau istriku gitu. Ini konsep Allah mempertemukan. Susi itu saingannya banyak waktu itu. Istri saya loh. Apa Mas? Mbak Susi saingannya banyak. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Mike Tyson. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh istri saya Susi Similikiti. Saya modalnya hanya tanggung jawab dan muka yang pas-pasan ini. Tapi sekarang Mbak Susi nyesel nggak Mas? Loh, sama-sama bersyukur. Saya bersyukur, Susi juga bersyukur. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Nah, pemirsa, saya punya cuplikan tayangan waktu almarhum Uci menyanyikan lagu Bidadari Surga untuk Mbak Pipi. Yuk kita lihat cuplikannya. Monggo nih. Maaf ya Mbak ya. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu sempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu sempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Maaf Mbak Pipi. Yang nangis ternyata banyak. Ada kakaknya Sally juga nangis. Kalau temen saya tuh dari dulu kayaknya. Karena kondisi kamu ya.
Saya dapat bocoran nih kalau tanggal 9 September ini bertepatan 14 tahun ulang tahun Mbak Pipit dan almarhum Uci. Kenangan apa nih yang selalu diingat bersama almarhum Uci saat merayakan hari jadi ini? Ya, jadi alhamdulillah ya inilah apa ya, skenario Allah yang indah gitu buat saya. Selesai saya menjalankan masa idah, 4 hari kemudian ulang tahun pernikahan saya yang ke-14 tahun. Jadi selama 14 tahun itu suka duka yang kami jalani gitu ya Mas, dengan ujian-ujian yang luar biasa gitu. Jadi biasanya kalau ulang tahun pernikahan ini beliau ini terkenal romantis banget gitu. Sama dengan saya juga. Iya, kelihatan orang-orang romantis itu kelihatan. Mas romantis? Loh, bisa dicoba. Coba apa? Ya maksudnya lihat dong dari cara saya menyapa tamu, nyapa orang. Jadi gitu ya. Jadi romantis ya. Biasanya kalau pas anniversary gini dia suka ngasih kado gitu. Terus kadang ada sesuatu yang diumpetin di bawah bantal saya gitu. Terus malamnya baru kita makan malam sambil bermuhasabah satu sama lain. Bagaimana saya belum menjadi istri beliau yang baik, beliau belum menjadi suami. Jadi kita saling melengkapi, saling introspeksi. Bagaimana kita belum menjadi gimana kedepannya menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak. Subhanallah. Ini inspiring untuk semua orang. Share and care itu. Jadi pernikahan itu jangan pernikahan hanya gantengnya, hartanya. Pernikahan itu ya kekurangannya juga itu. Nah, kamu sama istrimu dulu mentang-mentang jual gado-gadonya laku keras aja. Mas mau tanya Mas. Iya. Nah, Umi mau tanya ya. Dengar kabar nih almarhum Uja tuh kalau misalnya jalan sama Umi itu selalu menggandeng tangan Umi. Itu benar atau tidak Umi? Iya. Terus kadang kalau pas lagi apa namanya kita mau nyebrang gitu kan, kadang saat saya deket dengan mobil gitu, maksudnya di posisi yang seberang mobil, dia langsung dia langsung yang pindah posisi yang ini laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau kamu bertanggung tapi nggak menjawab jadi imamnya rumah tangga. Ari jalu kawamuna ala bisa jadi dia yang nomor 1 pimpinannya anak. Nah kalau kamu malah istrimu nyabrang, ayo sono duluan. Boleh gitu. Ini contoh Pak. Bagus Pak. Dan Umi apa yang selalu Umi ingat, kejadian-kejadian apa bersama beliau yang selalu Umi ingat? Dan katanya nih Umi nih tiap malam masih mimpiin almarhum Mas Koko. Itu namanya istrinya. Jadi kayak masih dalam gimana Umi ceritanya? Ya sebenarnya kan dunia ini kan hanya perlintasan ruh saja. Mungkin saya dipisahkan, jasad kita berpisah, tapi buat saya ruh beliau sampai sekarang masih hidup di hati saya. Subhanallah. Pesan ini smart ya, brain dan behavior ya. Jadi ar-Rahmannya itu tidak lagi tapi ar-Rahimnya. Jadi suami istri itu harus senyawa lahir maupun chemistry, klik. Nah, kamu kadang-kadang luar biasa, amazing. Kembali ke Misa. Malam ini saya juga kedatangan seorang putri almarhum Uji. Bagaimana ceritanya tentang Mbak Pipi setelah melewati masa idah? Langsung aja silakan. Pega dan
Kamu nuntun anak sampai langkah. Kamu hati-hati. Saya jatuh. Langkahnya anak kecil sama orang dewasa beda. Kamu satu langkah kayak orang mudorong. Enggak lah. Ya sampai apa ketemu Dibesar-besarin orang. Bukan besar-besar kamu dipercaya untuk nuntun anaknya. Harusnya gini. Aku udah pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nggak sabar ketemu Mas Kumpul. Pelan-pelan tuh masa Terus layu lagi. Enggak, enak aja. Maaf Mbak Pipi, ini sukanya Kenapa Mas? Salah lagi. Mas, siapa nih Mas namanya? Darsono. Tuh Adiba Mas. Ini awal. Pemirsa, ingin tahu cerita tentang anak-anak dari almarhum Uci melihat sang ibu kembali beraktivitas? Don't go anywhere. Tetap dibuka Mas. Mas. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta. Oke, masih dibuka Pak. Masih keren. Pemirsa, simak baik-baik bukan empat mata malam ini karena di akhir acara saya akan bagi-bagi hadiah. Apa kabar nih Adiba nih? Alhamdulillah. Saya senang kedatangan dirimu, suaramu waktu nyanyi lagunya Adele itu Someone Like You itu, subhanallah bagus banget tuh. Mas Kumpul masih inget ya? Masih inget terus. Inget ya Mas? Masih, ini sebetulnya punya skill kemampuan. Gimana lagunya Mas kalau Mas? Alah pakai nanya. Berarti kamu nyiksa saya. Dikit aja. Anak saya kalau bahasa Inggris pintar, dua-duanya dari yang Zovan maupun yang Pita. Tapi kalau saya ditanya, aduh. Sorry saya, mendingan Adiba yang nyanyi suaranya benar-benar. Iya, saya dukung sepenuh hati dan semua dengan doa untuk kamu sukses. Lalu untuk Adiba langsung saja nih. Sekarang kan Umi Pipi sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Apa saja yang sudah dirimu rencanakan bersama adik-adik? Jalan-jalan mungkin atau apa monggo? Gimana ya, belum tahu juga sih, soalnya kan aku kan juga sekolah, jadi liburnya masih cuman kalau weekend doang. Sekolah Mas. Iya. Masih konsen fokus sekolah Mas. Liburnya weekend. Emang saya nggak denger apa sih? Kayak orang telinga saya loading. Orang dia ngomong malah justru kalau kamu ngomong tuh saya jarang dengerin. Masa sih Mas? Bener kayak gini. Jadi liburnya weekend. Iya juga. Tahu. Awal lagi. Malah lu keluar asap tahu kan? Kembali ke Mas sabar dong Mas. Sabar ya sabar udah pindah dari RT 03 untuk Mbak Pipi ini. Maaf Mbak Pipi ini suka kadang-kadang jas kidding, jas pola karena senyum membawa berkah, cemberut membawa musibah. Keep your smile to everyone but kill to only one. Betul. Karena senyummu untuk semua orang, tapi berikanlah cintamu untuk satu orang saja. Kalau nggak kilap. Tapi lo jangan salah, ujian paling terberat itu kalau wanita ketemu laki-laki nggak punya apa-apa. Tapi lanjut Mas, lanjut. Jangan ada anak-anak. Udah Mbak Pipi nih. Saya dapat informasi nih kalau Mbak Pipi akan mengikuti Cak Almarhum Uci untuk berdakwah. Subhanallah. Saya dukung. Monggo. Enggak lah Mas, kalau misalkan dakwah itu saya lebih senang untuk dibilangnya sharing aja. Karena sebenarnya kan semua orang bisa berdakwah. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun itu nggak enak didengar gitu kan. Tapi ini semua kan takdir Allah. Saya juga tidak pernah tahu akan seperti ini, dan saya ini ingat sekali pesan beliau sewaktu satu hari mau meninggal itu siangnya, beliau tuh yang bilang Umi harus udah bisa seperti Abi. Maksudnya saya
nggak punya firasat apa-apa. Saya cuma bilang enggak lah, cukup Abi aja yang dakwah, karena kan saya mikirnya beliau panjang umur gitu ya, biar Umi ngurus Abi, ngurus anak-anak gitu aja. Tapi beliau tetap bilang enggak, Umi bisa, Umi harus jadi wanita yang kuat, yang sabar, yang harus seperti Abi. Insya Allah bentar lagi ribuan orang akan melihat Umi. Saya nggak ngerti, tapi yang baru saya sadarnya mungkin ini mungkin takdirnya, ini skenario Allah yang seperti ini gitu. Jadi saya menjalani itu semua atas skenario Allah yang sudah ditetapkan untuk saya. Subhanallah. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Pipi. Jadi berdakwah itu ya bermacam cara dengan nada dan dakwah. Lagu. Memang omongan tuh kadang-kadang, omongan saya itu seperti jamu sebetulnya, pahit tapi nyaman di hati dan pikiran. Ibarat jamu, kalau manis terus ibaratnya gula, nanti diabetes malah kebanyakan. Gimana Umi? Saya masih maunya dibilang sharing bukan dakwah. Kayaknya berat sekali gitu ya buat saya, karena saya masih bodoh ilmu, jadi masih terus untuk belajar. Tapi saya hanya ingin menyampaikan haknya Allah, bukan hak saya gitu, tapi haknya Allah. Umi merendah masuk Tukul. Jadi waktu habis lahiran aku aja, Umi sempat datang ke rumah kan ya Mas? Mau datang ke rumahmu? Apa sih Mas? Kamu tuh yang belum datang. Oh dong Mas, ya jadi itu Umi juga habis pulang dakwah ya Umi ya. Tapi Umi bilangnya cuma sharing, undangan ada undangan. Padahal Umi ya gitu berdakwah habis dari situ ya Umi ya. Gimana Mbak? Makanya dihitung nggak waktu kamu? Diservis dong. Diservis dong Mas. Biasanya kan pulang dihitung tadi apa? Emang kamu tuh temannya kenapa kamu? Temennya lahiran bukan ditengok. Jangankan aku istrinya lahiran aja dia nggak nengok. Gak, gua kerja, gua tanggung jawab tapi ya. Tapi nemenin. Gua kerja, gua kontrak, gua profesional. Udahlah, kita nggak usah ngomongin masalah rumah tangga kita. Istri saya. Saya walaupun bekerja, doa saya itu dibawa oleh udara. Ya tapi harusnya nemenin. Frekuensi saya itu bisa. Ya maksudnya nggak apa-apa sih nggak datang, kadonya aja kayak gitu. Emang belum dikirim? Udah saya kirim pakai Bluetooth, bahasa kayak balik kalah. Canda Mas. Maaf Mbak, ini canda. Umi baik banget Mas, subhanallah pokoknya. Umi tuh kalau ada. Makanya ditiru kamu. Iya aku juga. Emang dia nggak baik-baik? Nah, aku nggak baik kan? Setengah. Daripada kamu. Kalau saya kelihatannya nggak baik. Padahal? Ya pasti dibuktikan sama anak-anak. Oke, untuk Asiban. Gimana nih dirimu mengungkapkan rasa kangen ke Abi? Maaf ini saya sebetulnya nggak mau nih hal-hal yang lalu biar berlalu. Let bygone be bygone. Let it cut this the wind, biar oleh dibawa oleh angin timus. Sudah mungkin sama Umi tentang kangennya, ngobrolnya. Kalau aku sih, kalau saya kangen ya. Maaf, porsinya bukan saya. Bohong. Suara gigi kan? Maaf. Porsi. Bohong. Wah, sama gitu. Suara giginya bohong Mas. Bohong. Makanya mingkem. Enggak. Nih. Ya. Kemarin 17-an lomba mingkem saya kalah, tahu enggak? Astagfirullahaladzim, itu kan senang kalau nggak Umi ketawa ya Mas Tukul ya. Senyum membawa berkah. Tadi udah ngomong gitu. Maksudnya mulut kalau nggak untuk tersenyum tuh apa lagi? Iya, Rugi punya mulut hanya untuk duduk di angkot samping kanan, naik angkot aja gini ya. Senyum, apalagi naik mobil sport tanpa pintu, coba bayangin. Naik angkot aja. Mas, bentuknya M gini. gimana Iba? Emang gini. Kayak sinis ngeliat orang sebangsa dan tanah air naik angkot kok. Ya habis penumpang sebelahnya kan. Kalau kangen. Ayo ngomong sekarang, ayo. Apa ayo, mau silakan. Kalau aku misalnya kangen sih, aku nggak suka cerita sama orang-orang. Jadi kayak
Gimana ya? Aku iya dipendam aja. Nggak begitu suka cerita-cerita. Cerita ke Umi juga? Enggak. Biasanya Adiba lewat YouTube curhatnya. Enggak. Ya, Adiba ditahan aja ya? Iya. Kalau Adiba sendiri jujur ngelihat muka Om Tukul ini gimana perasaan? Wajah. Aura. Oh, aura. Lagian emang itu muka bukan nih. Ini dari kecil gua bawa-bawa juga. Enak aja. Jangan nih anak lama-lama. Ini lahir duluan, ciluba. Kembali kalah. Dukunnya aja kaget waktu itu tradisional tradisional zaman dulu kok nggak punya ciluba. Mbak Pipi, kalau lagi kangen sama Almarhum Uji, curhatnya sama siapa nih selain kepada Sang Pencipta nih, monggo? Ya paling sama teman-teman aja sih. Kebetulan kan memang teman-teman itu sering banget datang gitu ya, kadang bergantian gitu, dan mereka datang semua gitu. Terus cantik semua ya Mas. Ngapain dari kameramen lah. Sama kameramen. Ya Mas Bambangnya. Padahal pengen senyumin banana itu temennya Umi. Udah minta foto sama saya. tahu Mas Tukul tangannya ya paling kalau saya kangen, saya bilang sama anak-anak, kalau kangen sama Abi, kirim Al-Fatihah buat Abi. Itu menjadi sebuah hadiah yang luar biasa. Subhanallah. Luar biasa. Doa vertikal horizontal. Kalau Mas Tukul kangen sama Mbak Susi gimana? Tiap hari kangen, tiap menit kangen. Cius. Namanya istri anak dikangen nih, Kak. Kita menang live. Tapi Mas Tukul, Maaf, ada muka saya yang keliru mungkin. Makasih. Pemirsa, malam ini saya kedatangan dua orang terdekat Mbak Pipi yang selalu menjadi tempat curhat Mbak Pipi. Langsung aja kita sambut Bapak dan Ibu Mbak Pipi, Bapak Imam dan Ibu Marsia. Tepuk tangan yang mulia. Tetap saksikan Bukan Mata karena saya akan bagi-bagi hadiah. Jangan lupa tetap dibuka. Saat terakhirku melihat kamu jatuh air. Oke, masih di Bukan. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imam dan Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali atas kedatangan di Bukan Mata. Terima kasih. Subhanallah. Mas. Bapak Ibu. Ya. Makanya sama orang tua itu ridho walidai, hormati kepada kedua orang tua, biar hidupmu nggak tersiksa. Plongo, ahpo. Untuk Mbak Pipi, kenapa nih kok tadi sempat menangis, kangen sama bapak?
Iya sih, apa namanya, kangen lah pasti karena kan beliau bapak saya kan tinggal di Semarang, ya jadi saya di sini dan memang beliau selalu yang doakan pasti ya, mendoakan anaknya, apalagi saat-saat saya seperti ini beliau yang terus memberikan saya kekuatan juga, support gitu ya, perhatian gitu kepada saya, pada cucu-cucunya gitu. Adik saya tak suruh jangan berani orang tua. Untuk Pak Imam nih, langsung saja nih Pak Imam nih kan deket banget sama Mbak Pipi dan selalu sharing nih karena sama-sama mengalami kehilangan orang yang disayang. Seperti apa sih Bapak nasihat agar Mbak Pipi tetap kuat Pak? Monggo Pak. Ini Mas, saya sering menasihati anak saya yang sudah ya sudah, tapi yang nggak usah dipikirin. Ya kita kirim doa terus saja sama suaminya. Halo Ibu. Ya setelah meninggalnya anak usia itu ya saya selalu mengingatkan beliau supaya diberikan keikhlasan, ketegaran, ketabahan dan kesabaran, kekuatan untuk anak-anaknya untuk masa depannya yang lebih baik lagi. Yang sudah jangan dipikirin, ya dipikir ya enggak, pasti gak bakal kembali. Malah kita nanti mau usul, pasti mau usul kita semua kalau sudah meninggal. Ya pasti ya sedih ya ditinggal itu. Saya sendiri kalau melihat di TV tayangan ulang itu pasti saya di Semarang tuh pasti nangis, kayaknya masih di Jakarta masih hidup gitu. Belum saya ya. Ya semua itu sudah kehendak yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Makanya kamu tuh masih bisa melihat orang tuamu, masih bisa komunikasi dengan keluarga. Mulai detik ini kamu kurangi semua yang merugikan orang. Entah itu ambil makanan, makan nggak bayar tuh. Kamu dikasih tahu malah yayasan. Buktinya tukang warung nyari rumah saya itu gara-gara apa? Gara-gara dompetnya ketinggalan di rumah saya. Kembali ke laptop. Untuk Pak Imam dan Ibu, Lebaran tahun ini kan tanpa almarhum Uci nih. Nah, kebiasaan apa nih yang almarhum Uci lakukan saat pulang kampung? Apa ada menu khusus yang di request untuk beliau? Maksudnya request itu yang minta. Ya senangnya itu lah bikin lontong opor itu. Lontong opor sama saya tuh lontong opor, mangut saya juga suka. Mangut juga suka. Ini juga senang mangut sandal japit sih kamu. Saya juga suka mangut Mas. Manggut. Lontong opor. Terus Mangut. ayamnya ayam kampung apa? Ayam kampung pasti. Sama saya. Tuh sama-samain aja. Chicken village. Ayam kampung. Umi bingung apa itu? Chicken village ayam kampung. Iya, Ayam Mas, kampung iya, itu Mas. kakinya lebih panjang, tulangnya kecil, tapi dagingnya tuh keras tapi agak gimana gitu. Empuk dagingnya. Nah itu ayam sorry kalau itu. Enggak, gimana? Lontong sama apa? Mangut gitu. Mangut juga. Terus Sering kopi itu sering. apa? Hanya kopi. Minum kopi. Kopi Mas. Minum kopi. Dikokop ngumpul di pipi. Oh ya. Kopi ya. Kopi seneng ya? Oh. Kopi Mas. Botok sama enggak? Ya pernah kalau Saya yang botok itu. Oh botok ya. Botok itu apa Mas? Botok itu kelapa muda sama pohon-pohonnya dibungkus. Apa dimasukin ke daun pisang? Nah, kan aku nggak tahu. Beli Mas. buku kulinernya, makanya kalau kamu jalan-jalan di mall jangan hanya belanja pakaian aja, belanja cara masak biar suamimu kerasan di rumah. Iya, ini kan Masak air bening nggak ada sayurnya. sabar Mam. Apa ya? Ya kan saya
Bisanya masakan Banjarmasin, Mas. Ada lagian kalau temennya nggak tahu tuh dikasih tahu baik-baik. Botok tuh kepalanya Pepin. Botak. Itu botak. Masa botak kan botak. Jadi lontong opor, kopi, sama uang mangut. Mangut. Mbak Bibi mangut ya. Mangut top. Paling seneng itu ya. Saya juga seneng. Mas mau nanya mangut apa ya, Mas? Mangut itu makanan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ikan gitu. Ikan panggang. Untuk Pak Imam dan Ibu ini, kata maaf nih ya, ini laptop ya. Kata-kata terakhir apa nih yang masih Ibu dan Bapak ingat sampai sekarang? Monggo dari Bapak Imam. Yang saya ingat sampai sekarang itu dia tuh orangnya ramah dan saling menghargai pada orang tua. Sama mas saya. Iya. Kalau dia pergi, bapak mau ikut. Selalu diajak. Harus gitu dong. Iya. Ya udah. Luar biasa. Nih, beda sama kamu. Nih, tuh beda banget. Nah, orang tuanya ikut, apa di rumah aja Pak, tak beli rokok yang panjangnya 7 meter. 7 meter. Kalau dari Ibu mungkin nambahin terakhir. Yang terakhir itu pas dia mau masuk itu bulan April ya. Iya. Kan dia pesan sama saya ngomong begini, kan saya nggak ikut, sudah haji ya pas bulan 2009 itu sudah berangkat. Yang belum berangkat itu gantian gitu masaknya. Saya bilang gini, Ibu bapak dipinjam dulu ya, iya Haji. Saya bilang itu terakhir kali itu saya pikir. Apanya? Saya Dipinjam dulu. bapak dipinjam dulu kan saya nggak ikut, ke umroh. Bapak aja umroh. Itu nginget terus sampai. Iya di bandara, di bandara. Terus sampai nangis terus. Bulan April itu mau meninggal serang berapa hari. Sama pertama, Ibu bapak dipinjam dulu ya, iya nak Uci, sama keadaan gitu. Pemirsa, dan Muhammad tetap dibuka Mas. Oke Mas Didi, buatlah. Masih semangat. Mana suaranya? Biasa ya olah mereka penontonnya subhanallah. Cantik-cantik ya subhanallah ya. Ada Intan Nuraini, ada Kusindratmo, ada Saskia Mega, ada Hanung Bramantio. Subhanallah. Komplit semua. Ada Ineke Kusindratmo juga ada. Mereka dirawat. Nah, pemirsa, kalau tadi saya kedatangan keluarga dari Mbak Pipi, sekarang saya kedatangan sahabat dari Mbak Pipi. Langsung aja kita sambut Nuri Maulida. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Mbak Susi ya, Mas? Bukan hanya kayak Mbak Susi ya. Kayak siapa lagi? Kayak siapa saja gitu. Untuk Nuri mau apa, Mas? Oh mau saja kamu ya. Subhanallah sekali. Selamat malam Nuri. Selamat malam Mas Tukul. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas pertunangan dirimu. Kira-kira kapan yang akan dilaksanakannya? Senang, ikut senang dengarnya. Alhamdulillah. Mungkin kalau dari Nuri sama keluarga bilangnya lamaran aja. Iya, Karena
tidak ada acara tukar cincin, cuma memberikan cincin dari pihak laki-laki ke Nuri untuk sebagai tanda aja sih, mengikat bahwa insya Allah kedepannya akan menjadi suami istri. Amin. Saya dulu kalau saya nggak buru-buru sama Susi tak gitu direbut orang tuh. Maka tak kasih cincin Susi di dalam hati saya dan cincin saya taruh di hati Susi. Jadi cincinnya dipenjarakan di hati Susi, cincinnya Susi dipenjarakan di hati saya. Mana yang ngasih udah dijual. Tapi hanya di hati. Kembali ke untuk Nuri. Langsung saja nih, sebagai teman dekat sama Mbak Pipi, gimana nih dirimu melihat Mbak Pipi yang sudah mulai beraktivitas kembali untuk melanjutkan syiar almarhum Uci? Kalau melihat Umi luar biasa sekali, seneng, bahagia, bangga karena Umi bisa, kalau anak ABG sekarang bisa move on, move on gitu, udah nggak galau lagi gitu, alhamdulillah. Udah bisa tersenyum ya. Udah bisa tersenyum, Umi udah bisa memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kita semua dalam dakwahnya Umi. Ya alhamdulillah, seneng banget yang udah nggak ada tangisan-tangisan lagi. Walaupun mungkin tangisan akan ada ya Mas, tapi sekarang Umi udah bisa lebih semangat, senyumnya udah cantik banget, luar biasa. Kalau dari Ola sampai kamu mana baik? Kalau Ola sama, seneng lihat Umi Mas. Sama Mas Tukul. dari sisi kembarannya Nuri ya Mas, ya sebenarnya sama sih. Tar dulu, tar. Sisi kembaran Nuri, kalau lihat di Nuri kelihatan. Ibaratnya tuh kalau Nuri itu kan burung Nuri, kalau aku kan burung ciprat gitu Mas. Ya, Ciprat masih mending ya, ada bersih-bersihnya ya. Apa dong Mas? Blekok. Baik, aku nggak kenal blekok Mas. Tahu Nuri kan udah jelas hidungnya pas, mancung, ini minimalis gini. Ibaratnya tuh ini Ibarat mobil diceperin doang. Ceperin, tapi asapnya knalpotmu tuh nggak enak. Nggak boleh gitu. Untuk Nuri nih, Iya Mas, betul. dukungan apa nih yang diberikan oleh sahabat-sahabat kepada Mbak Pipi dan anak-anak nih, monggo? Kalau dukungan sahabat banyak sekali. Kayaknya hampir setiap hari Umi ditemani oleh sahabat-sahabatnya tercinta. Mungkin kalau Nuri, mohon ampun ya Umi, agak jarang untuk datang ke rumah Umi karena memang disibukkan dengan pekerjaan, dan kemarin pun juga sibuk sama persiapan buat lamaran juga. Jadi terbagi-bagi lah waktunya, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu juga sama Umi gitu. Jadi dukungan dari teman-teman, dari sahabat, selain selain Umi semangat ya, tapi juga kita semua ada di sana, hadir di sana untuk menghibur Umi. Hari ini aja ada sahabat yang menemani Umi. Ini Mas Tuku. Oh, Umi juga iya, punya. betul. Umi juga punya geng namanya Morem ya Umi. Momi Rempo gitu. Ya Allah. Tapi cantik-cantik semua Mas, subhanallah. Lo kemarin waktu saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan di situ tuh, subhanallah, banyak teman-temannya. Sampai aku pada bingung mana yang Pipi, semua mirip Pipi semua. Kerjanya sama semua. Bener. Iya. Waktu aku ke rumahnya Umi aja tuh Jadi penggemar Maroon 5 juga ya. Hah? Maroon 5 itu loh. Apa? Maroon 5. Maroon 5. Kenapa, apa hubungannya Mas? Penggemar juga, senang dengan lagu-lagunya Maroon 5. Gimana lagunya? Alah, kok coba. Tambah segala. Untuk Nuri lagi, sebentar lagi. Maaf ya Bu, Pak Imam. Saya dengar sampai sekarang dirimu masih teringat almarhum Uci saat mengisi acara bareng. Emang kenangan apa nih, monggo? Iya, waktu itu beliau dakwah di Jogja ya, Umi di Jogja. Kebetulan Umi nggak bisa ikut juga gitu. Nuri iseng, ayo Uje, ingat sama Umi di rumah. Oh iya Neng, tenang aja katanya gitu kan. Terus karena saat itu namanya mengisi suatu event, ada aja kendala atau miskomunikasi dari pihak panitia. Ceritanya Nuri agak kesel nih sama panitia, agak miskomunikasi soal rundown acara dan sebagainya. Karena di situ Nuri nge-MC kan Mas.
cuman disimpan dalam hati aja, tapi nggak tahu mungkin almarhum tahu bahwa Nuril lagi kesel nih, gitu, lagi nyimpen dalam hati, mungkin tahu. Nah, almarhum tuh memberikan dakwahnya, bilang kepada audiens itu bahwa kita jangan menyimpan dendam dalam hati, takutnya nanti keburu kita mati jadi nggak enak ya Neng. Tapi tujuannya ke saya Mas Tukul, jadi kenapa ditujukan ke saya ya gitu? Punten ini mah saling mengingatkan aja katanya itu. Jadi kayak memberitahu secara tidak langsung tapi ke Nuri gitu. Jadi itu yang Nuri ingat sampai sekarang, bahwa kalau lagi kesel, lagi kayaknya gremet gitu sama orang tuh langsung ingat almarhum Uje bahwa oh iya nggak usah sakit hati gitu. Jadi bisa lebih ngerem, bisa lebih sabar lagi kalau ingat itu. Jadi kayak reminder buat Nuri. Nuri, ini lagi kesel, lagi bete, kerja tetap tidur, nggak sih disuruh tidur. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke untuk Mbak Pipi. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih ya, laptop nih. Saya sempat dengar nih kalau setelah Mas Aida ini Mbak Pipi dikabarkan menikah lagi nih. Gimana nih Mbak Pipi menanggapinya dan menjelaskan kepada putra putrinya nih, monggo. Ya, ya inilah hidup ya Mas ya. Jadi begitu kelar kemarin Mas Aida, ternyata ujiannya luar biasa gitu. Saya pun juga kaget, ada salah satu koran yang memberitakan itu. Saya langsung minta sama teman-teman saya untuk beli. Saya cuma mengikuti jejak Rasul. Saat Rasul difitnah, dicaci, dizolimi, dia tidak pernah marah. Ya, apalah kita ini kan memang hina, kenapa harus marah gitu. Saya merasa apa ya, nggak ada yang diri saya mulia, enggak gitu kan. Saya merasa cuma ya tugasnya angkat tangan, bahwa tangan ini kan ditugaskan Allah untuk berdoa. Saya cuma doa semoga yang semua yang memfitnah itu selamat dunia akhirat gitu ya. Tidak perlu marah, tidak perlu, karena berita ibu itu memang tidak benar sekali. Dan saya cuma begitu mendapatkan koran itu, saya bilang bahwa ya mudah-mudahan koran ini laku keras dengan berita seperti ini. Yang jual juga membawa rezeki buat keluarganya. Padahal selama 14-10 hari saya selalu ditemenin sepupu almarhum. Saya tidak pernah sendiri. Itu beliau Ustazah Lin, sepupu almarhum yang tadi nyanyi. Beliau itu luar biasa. Waktu saya sakit pun juga beliau nemenin. Jadi saya nggak pernah sendiri. Saya ditemani teman-teman saya. Jadi ya inilah. Dulu ingat waktu Rasul pernah dicaci maki sama salah satu pengemis yang buta. Beliau selalu mencaci maki Rasul gitu. Bunuh Muhammad, Muhammad pembohong, bunuh Muhammad penipu. Tapi apa yang Rasul lakukan? Rasul tidak marah. Rasul menyuapi si pengemis yang mencaci maki Rasul itu, pengemis buta saat itu ya. Dan dengan cermatnya, dengan bijaksananya, si pengemis buta itu kan ompong ya Mas ya. Jadi Rasul menyuapinya dengan dilembutkan dulu makanannya. Saat si pengemis itu mencaci Rasul, Rasul suapin itu di mulutnya. Terus seperti itu sampai akhirnya sahabat beliau Abu Bakar mengikuti jejak Rasul. Tapi Abu Bakar kalah langkah dengan Rasul. Saat Rasul meninggal, si pengemis itu tetap terus mencaci maki dengan Rasul, memfitnah Rasul, dan Abu Bakar menyuapinya. Tapi saat suapan kedua ditangkis oleh si pengemis itu. Siapa kamu? Gitu kan? Karena yang biasa menyuapin saya, dia tahu bahwa saya tidak punya gigi, jadi makanannya dilembutkan dulu, gitu kan. Lalu Abu Bakar bilang bahwa kamu tahu siapa yang menyuapi kamu? Siapa? Bilang, dialah yang selalu engkau caci maki. Gitu. Jadi ya itulah gitu. Buat apa kita marah? Toh diri kita memang hina, gitu kan. Tidak ada yang merasa mulia, ada yang merasa mulia nggak ada. Cuma Rasulullah yang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah gitu. Apalagi saya gitu. Jadi saya cuma ya tugas saya mengangkat tangan, minta kekuatan. Saya nggak punya kekuatan apapun Mas Tukul.
tapi saya minta kekuatan kepada Allah sang pemilik kekuatan untuk terus menguatkan saya, meminta penjagaan kepada Allah sang pemilik yang luar biasa ini yang terus menjaga saya dan anak-anak saya. Dan saya tahu anak-anak saya pun juga karena saya selalu memotivasi mereka bahwa kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya, kalian dipilih Allah untuk menjalani skenario ini gitu. Mungkin saya, Mbak Vega, semuanya diberikan skenario, tapi berbeda-beda ya Mas, karena Allah pun juga tahu karakter-karakternya. Jadi akhirnya saya bilang sama mereka, bukan hanya saya saja yang dapat imbasnya, tapi anak-anak saya seperti Adi bahwa semua dapat cacian gitu ya. Tapi saya terus memotivasi mereka bahwa jadilah besi. Besi itu sebelum menjadi pisau dia ditempa dulu, dibakar, diasah, lalu dibentuk menjadi pisau yang akhirnya bermanfaat. Itulah kalian. Kita ini sedang ditempa terus sama Allah. Karena kita hidup di dunia ya terus dengan ujian-ujian Allah, bukan sampai sini saja. Tapi kedepannya akan terus ada fitnahan. Tapi kita minta sama Allah untuk terus menjaga kita. Subhanallah. Tapi selama hidup itu ujian itu selalu datang. Justru dengan ujian itu kalau kita rajin pangkal pandai menjawab pertanyaan ujian itu, akhirnya kita naik kelas. Semakin diuji berarti kita akan naik kelas. Kalau nggak ada ujian kita nggak akan naik kelas. Statis kelas 6 tahun kamu waktu itu. Penting ujian. Jadi kalau ada orang yang memfitnah, mencaci maki, doakan dengan baik, beri mereka, dibukakan pintu pikirannya. Ya Allah, yang Engkau yang bisa membukakan pintu pikiran makhlukmu yang lemah itu. Akhirnya nanti akan dibukakan. Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi walinya itu akan menegur nafsunya, fisiknya dia yang selalu ngomongnya enggak. Pikirannya enggak. Kalau ditinggal walinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi walinya itu yang menegur dia nantinya. Jadi nanti komunikasi dengan walimu, kamu tuh orang udah baik kok, kamunya tak tinggal pergi loh, ditinggal. Kamu nggak bisa ngomong, kamu nggak bisa ngomong. Makanya marilah kita berbuat baik sesama manusia di dunia ini. Kasih sayang, kedamaian, damai di bumi, damai di langit. Jangan lama, tetap dibukakan. Alhamdulillah biar senang mereka disebut. Jadi yang daftar besok kuliahnya banyak di situ ya. Amin. Oke, sekarang waktunya Iqbal time. Nabrak. Bunyinya itu selesai dulu baru kamu ngomong. Bagi aja dong, Gol. Tadi kan sudah ya. Oke. Iqbal time. Ini kerja-kerja semua, mahasiswa dan mahasiswi semua. Ini juga kuliah kamu di UPIL ya, Universitas Perikanan Ikan Lele ya. Baik pemirsa, sesuai janji saya akan bagi-bagi hadiah untuk penonton yang berada di studio, ya. Terutama di tribun. Jadi yang duduknya nggak di tribun, mohon maaf ya, salahnya sendiri tadi di situ ya. Lihat apa kertas di bawah kursi, siapa yang mendapatkan kertas bertulisan bukan empat mata, dialah pemenangnya. Oke ya. Yang tulisannya bukan empat mata. Yang tulisannya bukan empat mata ya, Ola. Ya, dibuka. Oke. Jangan ditulis sendiri ya, siapa ayo? Yang ada tulisannya bukan empat mata, sini. Ini. Luar biasa ya. Dari grup bandnya Ungu ya, luar biasa ya. Sembarangan bukan dong. Yang megang keyboard itu siapa? Oh, di situ aja Mas. Di situ aja katanya. Oh, di situ aja. Di situ aja. Oke. Mendapatkan apa Mas? Mendapatkan 500.000 rupiah. Pemirsa, tidak ada yang tahu
tahu rezeki, jodoh, dan maut. Itu semua rahasia yang tercipta. Sebagai orang yang ditinggal hanya bisa mendoakan dan meneruskan cita-cita yang tertunda. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Mbak Bibi, Adiba, Pak Imam, Ibu Marjam, dan Nuri Maulida. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Nyasa Ciding dan sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton terus bukan kemana, sebenarnya cara berkomen semata terjunkan mas. Lihat kami di layar kaca, lihat kami dalam seminggu.